Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita berkumpul kembali di saat teduh pagi ini. Marilah kita sama-sama menyiapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kau begitu setia, setiap pagi Engkau bangunkan kami dengan begitu lembut. Kau curahkan cinta kasih-Mu yang tiada habisnya kepada kami. Kau selalu dengan setia menantikan kami untuk membuka hati lebih lagi kepadamu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Hidup bersamamu adalah hidup yang begitu indah ya Bapa. Kau yang menguatkan, Kau yang menghibur setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau bersyukur ya Bapa bahwa kami boleh kembali berkumpul untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk memuji, memuliakan, mendengarkan-Mu ya Bapa. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk setiap petugas yang akan melayani-Mu pagi ini. Juga kami mohon curahkanlah karunia pengertian dan kebijaksanaan ya Bapa bagi setiap kami yang ada di sini, agar kami dapat memahami, agar kami dapat mendengar dengan hati, memahami, menyimpannya di dalam hati, menanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap perangkat dan juga internet yang kami gunakan. Lahirkanlah ya Bapa, semoga Engkau jauhkan dari segala gangguan. Bapa, kami siap memuji, menyembah-Mu. Hadirlah Bapa di tengah-tengah kami. Amin. Selamat pagi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami diizinkan untuk ada saat ini. Semua adalah karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, ingin bersekutu dengan-Mu. Jamahlah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, takkan Engkau membiarkan kami jalan sendiri. Engkau selalu ada mendampingi kami di saat kami bebal dan tidak mau datang kepadamu, di saat dunia tidak lagi melihat keberadaan kami, tetapi matamu tetap tertuju kepada kami. Engkau tetap di sana menunggu kami memanggilmu, Bapa. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kasih yang sempurna yang telah kami terima. Karena hanya oleh kasih karunia-Mu kami ada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah diizinkan memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mari sahabatku, kita mau mengucap syukur dan menyatakan dalam pujian ini bahwa kita mempunyai Bapa yang kekal dan tidak ada pribadi manapun di dunia ini yang dapat melebihinya karena Dia yang mempunyai kasih yang sempurna. Oh, we praise you Lord. Mari dengan iman kita mau memuji kebaikan-Nya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Benar Bapa, hanya Engkau Bapa yang dapat kami andalkan dan memberikan kasih yang sempurna itu. Engkau Bapa yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap pribadi kami yang mau datang kepadamu. Engkau mengizinkan kami untuk datang kepadamu, menemuimu. Kapanpun kami mau mengetuk pintumu, dengan tangan terbuka Engkau mau menerima kami apa adanya dari setiap kelemahan-kelemahan kami. Mari sahabatku, sekali lagi kita mau nyatakan, tidak ada kasih yang lebih sempurna daripada kasih-Nya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa atas kesetiaan-Mu kepada kami anak-anak kesayangan-Mu. Engkau selalu memberi apa yang kami minta. Saat kami mencari, kami akan mendapatkan. Saat kami mengetuk pintu-Mu, pasti Engkau bukakan. Dan Kau selalu ada bagi kami,
sebab Kau Bapa yang kekal. Mari sahabatku, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi, ingin mengundang Roh Kudus hadir di hati kita, di tempat kita masing-masing, dan mau menjamah setiap hati yang mau datang bersekutu denganmu. Oh Roh Kudus, penuhi hati kami. Oh Roh Yesus, urapilah kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari sahabatku, kita mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat kita masing-masing. Bukalah hatimu, undanglah Roh Kudus untuk menjamah dan tetap tinggal diam di hati kita. Dan berbicaralah kepadanya lewat pujian penyembahan. Oh, we praise you, Lord. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat kita masing-masing, di dalam hati kita. Penuhi kami, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, yes Tuhan, Roh Yesus
Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, oh Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, jamahlah Tuhan, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, jamahlah, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah Ya isiri la ya ya isiki la 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 la. Sembah di tempat kami masing-masing. Ora Yesus, la 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 la. Ya isi la 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 ya isi la 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 la. Ya isi ya la 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 masih la 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 la. Shakalaya. Yes, yes. Aku mengasihimu, anakku. Tidak ada rancanganku yang akan mencelakakanmu. Terima kasih, Bapa. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Sungguh indah hadirat-Mu. Engkau bawa kami terbang tinggi. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih.
Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan-Mu lebih lagi Bapa. Kami rindu melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah saat ini melalui anak-Mu Feni. Pakailah dia dengan sebebas-bebasnya. Urapi dia dengan roh-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dari Injil. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi artinya menepati, melengkapi, memenuhi. Seperti kita bisa lihat di Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tuhan Yesus dilahirkan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus mengerti dengan benar maksud mulia Bapanya, sehingga taat menjalankannya sampai akhir hidupnya. Ketika ada yang menanyakan Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40.
Ketika membaca ayat ini, saya mencoba membuka 10 perintah Allah di kitab Keluaran kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di situ disebutkan 10 perintah Allah. Disebutkan larangan yang berkaitan dengan menjalin hubungan dengan Tuhan dan menjalin hubungan dengan sesama. Semuanya larangan itu semata-mata dibuat supaya kita sempurna dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Semata-mata atas dasar kasih. Dan kasih inilah satu kesatuan. Artinya kita tidak mungkin mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama. Demikian juga sebaliknya. Tuhan Yesus datang untuk mengajar dan mempraktekkan secara langsung cara mengasihi sesuai dengan isi hati Bapa. Karena Tuhan Yesus sangat mengenal dan mengasihi Bapanya. Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bisa lihat di Ibrani bab 1 ayat 3. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita untuk mengasihi Bapa dengan segenap hati, dengan segala kekuatan dan akal budi kita. Kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus memberikan teladan dengan percaya penuh kepada Bapa dan menunjukkan ketaatan Dia kepada Bapanya untuk menjalankan misi keselamatan umat manusia sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus mengajarkan juga kepada kita untuk terus menjalin relasi yang dekat dengan Bapa dengan berdoa setiap waktu. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, mengajarkan cara berdoa. Doa Bapa kami, doa yang membuat kita lebih intim dengan Bapa, tanpa ada jarak. Tuhan Yesus juga memberikan teladan kita, bagaimana cara kita mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus membuktikannya dengan mengajarkan kepada kita kasih secara total, dengan menyerahkan dirinya di salib untuk menebus dosa kita. Tidak ada kasih yang melebihi itu. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita yang berdosa ini, sehingga hubungan kita pulih dengan Bapa. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita juga untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kami. Tuhan Yesus berani berbuat di luar kebiasaan atas dasar kasih. Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat karena belas kasihan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat itu sendiri, bukan mentuhankan hari Sabat. Dengan kita melihat tadi cara teladan Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kesempurnaan kasih. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Dari perikop yang saya baca ini saya mendapatkan kesimpulan. Kita selamat karena Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus selama hidupnya takluk pada hukum Taurat
semata-mata hanya satu tujuannya, untuk menyelamatkan umat manusia. Dia menjalani semuanya dengan keadaan sama seperti kita. Dia menanggalkan statusnya sebagai anak Allah ketika dia diragukan, dipermalukan, disiksa, dihina, dilecehkan. Dia mengosongkan dirinya semata-mata supaya darahnya bisa menghapus kesalahan kita. Darahnya yang tercurah di kayu salib yang membuat manusia bisa mendekati tahta Bapa dan memperoleh pengampunan dosa. Kita dapat mendekatinya tanpa harus mempersembahkan kurban sembelihan. Dia sendiri yang dijadikan kurban sembelihan untuk kita. Ibrani 7 ayat 28. Hukum agama Yahudi mengangkat orang yang tidak sempurna menjadi imam agung. Tetapi kemudian dari hukum itu, Allah membuat janji dengan sumpah bahwa Ia mengangkat sebagai imam agung anak yang sudah dijadikan penyelamat yang sempurna untuk selama-lamanya. Mari sahabat terkasih, kita mau seperti Tuhan Yesus yang mau mempercayai firman dan melakukannya. Karena dengan seperti itu, kita mengasihinya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita tutup satu di pagi ini. Allah Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Bapa untuk setiap firman yang sudah Kau taburkan melalui Bu Feni kepada kami semua. Biarlah Tuhan apa yang saat ini kami dapat, kami terus dapat meneladani Engkau Tuhan Yesus. Kami terus menebarkan kasih yang sudah Kau berikan pada kami. Dan biarlah ini semua akan menjadi kekuatan baru bagi kami anak-anak Bapa. Bapa di surga, kami juga mau bawa di dalam doa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang setia terus mendukung dan mendampingi kami, anak-anak-Mu yang terus merindukan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Paulus dan Bu Vila juga keluarganya, supaya mereka juga mendapatkan kasih karunia yang Kau berikan Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah dalam keluarga ini. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk pembekalan malam hari ini Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dapatkan juga akan terus tetap kami ingat di dalam setiap apa yang akan kami lakukan. Dan biarlah Pak Paulus Kau urapi setiap apa yang akan dia katakan dari mulutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan biarlah semua ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami dan semangat baru di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Mari kita tutup doa ini dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini.
juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Kita mulai layar pertama. Kita mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.